Sekarang saya mulai tunjukkan yang model yang kedua. Di sini ada logo Apple. Bagian blok ini full hitam, dan di logo Apple dan beberapa teksnya di logo ini juga transparan ya. Ini bolong saja, transparan. Nah, teknik yang digunakan sebagai berikut. Jadi di sini saya pilihnya itu yang 100% white under any color pixel. Ini pastikan untuk black detect threshold ini harus ada di 100%. Nah, ini untuk start position dan persentasi gradasi ini tidak berpengaruh. Ini wajib untuk mentok sampai di 100% ya. Nah, ini kalau fill area. Nah, ini yang 100%. Jadi kalau yang 100% ini jelas ya didapati hasil yang memang full block yang berwarna putih, dan warna yang bagian hitam dan abu ini akan didapat, ini tidak akan ikut di print. Jadi ini akan menghasilkan hasil yang transparan. Nah, kita pilih aja dari yang preview. Nah, ini yang hijau ini transparan. Maka akan didapati hasil seperti ini. Nah, ini hampir sama juga dengan yang model yang ini. Nah, ini juga menggunakan teknik yang sama. Cara settingnya sama saja. Nah, yang ini, nah ini saya menggunakan teknik beda. Ini teknik yang ketiga yang akan saya jelaskan. Nah, dimana di sini, ini bagian yang silver ini kan ini transparan. Nah, sedangkan di bagian contoh di bagian logo B, nah kawan-kawan bisa lihat ya di sini, bagian logo B-nya ini ada kontur, ada bolong-bolong kecilnya, agak sedikit bergelombang. Ini juga sama, dia berkontur, jadi warna hitamnya tidak hitam blok, tetapi memiliki kontur. Begitu juga pada lingkaran-lingkaran ini, dia memiliki kontur. Jadi ketika dipegang begini, ini terasa sangat agak kasar ya, dikarenakan lubang-lubang yang putih kecil ini, nah dia ikut ditransparankan. Nah, ini tekniknya berbeda kalau yang ini. Nah, bagaimana caranya? Bentar. Nah, yang ini ya. Jadi caranya di sini saya memindahkan posisinya ada di gradient white under any color pixel. Nah, di sini. Nah, kalau yang white gradient di gradient white under any color pixel, kita dapat mengatur pada di sini. Bisa kita rubah. Nah, untuk bisa melihatnya dengan jelas di mana perubahannya, kita pindahkan dulu ini ke view-nya yang white. Nah, ini ketika saya posisikan di seperti ini hasilnya. Nah, oke. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan di sini. Apa perbedaan antara start post ya. Ini yang dimaksud adalah start position putihnya. Ini adalah presentasi dari gradient white-nya. Start position itu jadi begini, yang namanya warna gradasi itu kan ada kepekatan warna putih yang secara bertingkat lah, sebut kata begitu, yang secara bertingkat. Jadi kalau misalkan start postnya itu dari 0, maka dia akan menghasilkan nilai gradasi dari mulai tidak ada warna sama sekali sampai ke muncul warna gitu, atau putihnya gitu.
contoh seperti ini. Ini menjadi banyak area yang hilang, yang tidak akan ikut di print warna putih. Dikarenakan start positionnya ini posisinya 0. Nah, berbeda ketika saya ini start positionnya saya geser. Saya rubah di 30%. Gitu. Maka posisi paling minim, ya paling sedikit pun, gitu, paling tergelap. Karena white gradient ini dia akan mengambil dari sisi gelap ke terang gitu. Dan sini akan mulai ada perubahan. Nah, tentu ya, ketika warna putih ini semakin terang seperti ini akan menghasilkan efek timbul yang maksimal. Tapi kalau ininya warna putihnya itu agak gelap, maka tinta putihnya itu akan disemprotkan tipis. Nah, itulah yang mengakibatkan menjadi efek kontur atau efek 3D. Nah, contoh yang gambar yang ini. Nah, ini kan teksnya sangat berasa sekali ada terdapat kontur. Nah, ini settingannya saya tunjukkan. Nah, yang ini. Nah, kita bisa melihat di sini ya, untuk yang warna putihnya, ini ada beberapa tingkatan warna putih. Karena memang dari warnanya ini kan, nah seperti ini. Kalau diposisikan seperti ini, maka akan ada banyak area yang tidak akan timbul, karena area putihnya itu hanya sedikit saja. Gitu. Jadi saya terakhir nih ya. Di sini ada lagi white gradient negatif. Dan di sini ada white gradient positif. Ini sebetulnya hanya sekedar membalikan saja, membalikan posisi. Nah, saya ambil contoh untuk gambar yang ini. Nah, yang ini ya. Poinnya adalah, kalau yang contoh yang tadi ya, yang 100% white under any color pixel, kemudian yang gradient white under any color pixel, tinta putih itu akan diprintkan ketika di gambar mendapatkan warna yang paling terang. Nah, sama juga dengan yang white gradient positif. Positif atau negatif? Bentar. Oh ya, yang positif, betul. Jadi yang positif dengan yang gradient white undercolor 100% itu sama. Jadi warna putih yang diprintkan itu adalah yang terdeteksi warna terterang. Tetapi kalau yang negatif, ini sebaliknya. Yang akan diprintkan warna putih itu malah dari sisi yang tergelap. Jadi yang warna gelap lebih ditimbulkan, warna yang terang itu lebih ditenggelamkan. Gitu. Nah,
kapan kita akan mengatur apakah kita akan di white gradient negatif atau di white gradient positif. Nah, itu tergantung latar belakang dari hardcase-nya atau material background-nya. Gitu. Kalau material background-nya itu berwarna, apakah ini warna terang atau warna gelap, begitu ya. Jadi kesimpulannya tentang settingan gradasi ini, white gradient ini, settingan ini tidak ada patokan yang jelas ya, karena ini akan juga dipengaruhi kepada background materialnya. Jadi bisa saja ketika hardcase-nya misalkan atau background-nya ini warna gelap, begitu di print kualitasnya bagus, tetapi begitu ke yang warnanya terang, begitu di print malah hasilnya malah nggak bagus. Nah, di sini karena ya itu tadi, kita kan akan menghasilkan kualitas yang baik itu ketika melihat gambar yang kontras. Hardcase-nya warna terang, ya cocoknya untuk bagian area ini ya berikan warna-warna yang gelap. Atau sebaliknya gitu ya. Ininya misalkan warna gelap, ininya lebih terang. Nah, kemudian mengenai emboss gitu ya, mengenai embossnya, efek timbulnya. Nah, itu juga tentu sangat dipengaruhi oleh warna gambarnya gitu. Jadi silakan ini untuk di otak-atik saja, karena ini memang butuh unsur seni sebetulnya. Jadi tergantung kenyamanan kita saja, cocoknya yang mana gitu.